Kenapa sih beasiswa itu selalu syaratnya itu kalau kita nggak harus pinter ya harus miskin gitu? Ya nggak sih? Wilt u niet bang staan voor een eerste uitgave bij Boeken? Malam itu aku menggali gali di dalam ingatanku, Je mag de stoel zelf uitkiezen. menggali di dalam menggali di dalam khayalku. Kan semisal dalam hal-hal seperti itu kan dikaitkan dalam kayak wah ini SDM-nya nih yang rendah, wah Ya, ini ya, ya. SDM-nya. Nah, balik lagi ke perbedaan ya kan. Nah, SDM kan sendiri kan biasanya ditentukan oleh sistem pendidikan. Ya. Apakah sistem pendidikan kita itu sudah merdeka sekarang ini atau masih menganut zaman-zaman sistem yang dulu yang diturunkan sampai sekarang gitu? Kalau menurutmu dalam kondisimu saat ini apakah sudah? Masih diturunkan karena sistem sekarang itu kan ya otomatis kan saya lulusan tahun ini ya. Ya. Jadi kayak kita itu dipaksa untuk patuh dan hanya belajar dan mengerti aja, nggak harus kita mempunyai pemikiran sendiri gitu. Jadi kita dalam pendidikan kita selalu dibatasi dalam hal berpikir gitu. Ya. Ya kan? Apalagi dalam pendidikan selalu diberikan orang yang bernilai akademis baik maka masuk menjadi orang yang berkriteria dalam pendidikan gitu. Ya kan? Gitu. Oke, terima kasih pertanyaannya. Akan kita tanggapi ya. Awakmu dulu apa aku dulu? Ke awakmu sing nanggapi. Ya terkait pendidikan ya, kita juga bisa menariknya ke konteks masa lalu, bagaimana pendidikan itu muncul di Hindia Belanda ya. Kenapa waktu itu Belanda mendirikan sekolah-sekolah dan mendirikan dan memberikan pendidikan untuk kita. Kenapa dulu itu seperti itu? Ya karena mereka butuh orang-orang untuk mengisi pekerjaan-pekerjaan yang mendukung pemerintahannya lah. Kan tidak mungkin ya orang Belanda yang cuma segelintir itu bisa menjalankan satu pemerintahan di negara yang sangat besar di Hindia Belanda. Dia pasti membutuhkan tenaga-tenaga dari situ kan, dari tenaga pribumi lah maksudnya. dari Bumi Putra. Nah otomatis maka di situ ya dibentuklah sekolah. Ya tujuannya apa? Ya untuk itu menjadi pegawai birokrat. Jadi memang tujuan secara apa ya itu? Tujuan secara praktis ya. Ya benar. Dan mungkin itu yang masih dianut sampai sekarang. Bagaimana pendidikan itu tidak menjadi sarana pembebasan gitu loh. Tapi pada waktu itu juga jadi pisau bermata dua bagi Belanda. Iya. Orang-orang yang bersekolah pada akhirnya banyak belajar tentang pemikiran dari luar juga yang dibawa oleh Eropa melalui pendidikan termasuk nasionalisme dan lain-lain. Ya. Yang kemudian menjadi satu penyadaran gitu, yang menjadi pembebasan lah gitu. Ya salah satunya kayak balik meneh Tan Malaka itu mau kan. Jadi ceritanya Tan Malaka kan salah satunya dia kan dapat beasiswa dari orang Belanda sendiri kan ya, yang mengasih beasiswa Tan Malaka untuk pendidikan di negara Belanda. Yaudah. Iya, Aku lali sih, aku iya. membaca. Iya begitu. Iya. Ini sekilas biografi Tan Malaka, sekilas Iya. ya kan ya. Dan ternyata tapi memang fungsinya Tan Malaka dikasih pendidikan itu, dia kan pendidikan guru sebenarnya. Iya. Pengajar kan dia. Ya. Dia kan pengajar di sana, kuliah, terus ternyata di sana juga banyak kan juga apa jenis komunitas aktivis-aktivis pemuda, dia juga ikut gabung di sana juga ya kan. Ketika di sana pemikirannya dia juga udah berubah ya kan. Ternyata di Belanda sana banyak juga masyarakat yang tertindas. Terus dia berkaca, oh kok podo yang mbek negaraku. Oh iya. Kok podo mbek negaraku ya. Ketika dia kembali, nah itulah dia yang ngajak pemuda-pemuda Indonesia untuk ya merubah mindset lah gitu. Supaya kita bebas mungkin ya kayak komunis kali ya, semuanya merata dari kalangan itu atas juga kalangan bawah. Yang juga mungkin juga dialami Soekarno ya, dalam arti Soekarno kan sebenarnya dia kuliah kan diniatkan perguruan tingginya kan memang diciptakan untuk membentuk birokrat sebenarnya.
Iya. Ya enggak sih? Iya, benar benar. Untuk benar. melayani itu. Tapi kan toh akhirnya dia tidak mengirimkan CV ke negara belah. Dia nggak ikut job Job fair. fair-nya Belanda soalnya. Ya benar ya, Belanda terkadang ya bisa bermata dua menciptakan pendidikan bagus gitu kan ya, bener. Salah satunya ya sing Yo. dadi ya Tan Malaka iku mau kan. Ya aku rasa itu yang seharusnya kita tidak memandang sesuatu itu hitam putih. Maksudku dalam arti kamu kalau tidak baik ya jahat seperti itu. Ya, Enggak orang kulit putih, orang penjajah, orang Belanda itu kalau pasti jahat seperti itu. Maksudku itu kan pandangan yang hitam putih gitu loh. Itu sebenarnya sangat berbahaya. Harusnya kita selalu menyediakan ruang untuk kemungkinan yang lain. Ya, ya. Seperti ya tidak selamanya orang Belanda atau keturunan Belanda itu jahat atau buruk. Bahkan barangkali ada orang bumi putra yang juga jahat dan buruk seperti itu. Ya. Jadi sebenarnya ya kehidupan ini kan kompleks ya. Kita tidak bisa menilai sesuatu itu seperti itu. Satu kondisi keterjajahan. Ya mungkin untuk dunia pendidikan yang sekarang ya. Sebenarnya aku juga kurang paham terkait dunia pendidikan yang saat ini. Bagaimana detailnya juga kurang paham gitu. Tapi katanya sudah gratis ya. Untuk masuk ke PTN itu harus kayak contohnya kita ambil dari harus hafal 30 juz nanti dapat beasiswa. Oh iya iya iya. Ya kan? Iya iya. Itu kayak garis besar kayak seakan-akan tuh lah terus orang beragama lain yang mempelajari kitabnya Oh, iya, bagaimana gitu kan. Tahu poinnya, Iya kan? poinnya tahu aku. Jadi keambiguan itu kayak terjadi antara mayoritas itu didahulukan tapi seenaknya gitu. Iya iya. Minoritas ini ditinggal tapi justru biasanya mereka yang lebih Iya, maju iya, daripada mayoritas itu gitu kan. Menurutmu? Menurutku piye menurutku ya Nan ya. Ya Bu. Tapi ya piye maneh ya kan ya. Iku mungkin ya yang aku juga rasakan ya ketika aku berkuliah itu aku jadi kepikiran gini, kenapa sih beasiswa itu selalu syaratnya itu kalau kita nggak harus pinter ya harus miskin gitu, ya nggak sih? Kadang itu kita syaratnya itu selalu itu, kalau nggak harus pinter banget harus miskin banget, padahal kan harusnya pendidikan itu kan ya kewajiban lah, maksudku itu kan untuk semua gitu, tidak Iya, ada prasyarat benar, harusnya benar. ya. Iya. Harusnya tidak ada prasyarat dan semua bisa menikmati itu. Tapi toh pada akhirnya dalam kenyataannya kita selalu terbatasi oleh itu. Kadang kita mungkin merasa diri kita punya semangat yang sangat besar untuk bersekolah, untuk tertarik dengan dunia pendidikan, ingin melanjutkan sekolah, tapi kita tidak mendapatkan support yang baik dari support yang cukup lah buat mewujudkan hasrat kita untuk bersekolah seperti itu ya. Ya, tapi Ya, ya Bang. tapi menurutku ya sebagai penyelenggara misalnya kayak beasiswa tadi ya kan ya, beasiswa sing hafal sekian juz masuk itu kan kan ono penyelenggaraan ya bener ya. Misalnya kayak Kemenak apa lah ngono kan. Kalau nek biyen kayaknya gak salah iku ono etos ngono kan. Beasiswa etos. Ya karena memang mungkin kan mewadahi orang yang wong sing pinter ya kan. Orang yang pinter dalam kutip pinter Al-Qur'an mungkin ya kan. Dikasih kesempatan masuk perguruan tinggi. Sapa ngerti DS yang gak mampu gitu kan. Kenapa kok dalam hal dunia pendidikan ada beasiswa sing syaratnya sing pinter ambek sing miskin deh kok goblok. Lek pengin sekolah gratis iki lek gak Ya soalnya miskin ya kudu soalnya pinter soalnya ya temen. piye maneh karena ono iku apa jenenge? Ono kuota sing gare kan iki. Betul. Karena ada kuota. Betul. Nah, tapi nek prosoku
bener sih, pendidikan itu hak kita semua ya kan. Nah, Oh, gak sing goblok, gak sing pinter ya butuh pendidikan kabeh. Seharusnya pemerintah hadir di tengah-tengah itu mau kan. Sekiranya siapa yang butuh pendidikan, kalau kita mengadu ke pemerintah ya dibantu biar caranya kan. ya, sesuai dengan konsep republik. Mas. Nah iya. Misalnya aku pengen kuliah ITS ya kan ya. Nah, ketika aku pengen kuliah ITS ternyata kok gak iso mlebu ITS ya. Kuliah ning dia gak masalah, sepenting kan kuliah kan gitu kan. Kalau aku melihat itu sih ada yang menurutku ya kita kurang sekolahnya. Kenapa pada akhirnya itu tidak bisa merata? Ya karena kurang sekolahnya. Iya sih, benar. Sekolah itu menurutku kurang sekolah. Jumlah sekolah itu kurang, apalagi perguruan tinggi. Iya, benar. Jadi pada akhirnya tidak bisa memberi ruang untuk semua orang. Iya. Karena tidak bisa memberi pada semua ruang. Pada akhirnya dikasih syarat-syarat kan untuk menekan jumlah itu kan. Iya. Kenapa kurang? Aku katanya jawab karena tidak punya uang. Karena tidak punya uang. Ya sing gak punya uang iki sing sapa iki maksudnya? Kita Ya, apa mungkin- pemerintah Ya mungkin dalam dunia pendidikan kita tahu kan ya tentang kayak gaji guru, gaji dosen. Oh iya, Nah, itu loh. benar. Maksudku Balik di- balik ke situ sih ya. dalam kesejahteraan pendidikannya sendiri pun, penyelenggaranya pun, di guru dan lain-lain itu pun juga belum tersupport dengan baik. Iya. Yang pada akhirnya yo guru sobo sih yang pengen punya cita-cita jadi guru banyak ya sebenarnya. Dan pada akhirnya ketika dia tahu kondisinya seperti itu yo nggak, ya males lah gitu. Duh. Iya Lah Mas, nek ya. prosoku Ya, kayak males lah dari YouTuber aja lah. Iya, ta duit emang duit ada akeh. Yo makanya kan jadi apa ya Jod? Ya mau tidak mau perekonomian di bidang itu kayak tidak berjalan dengan baik ngono loh. Permintaan dan Supply and demand. supply and demand-nya nggak masuk di situ. Akhirnya ya wis dunia itu jadi tidak semacam tidak diingini tapi dibutuhkan sebenarnya ngono loh. Iya. Tapi balik mana yang sopo Yo, sih sangat rumit nang iku gone lah kene iki menurutku. sing pengen dadi guru. Prosoku nang gone Indonesia enggak ono wong sing pengen dadi guru. Iya lah. Dian pas cilik pernah nggak terbesit cita-cita itu? Gak ono. Nggak awakmu loh. Gak pengen Aku- dadi guru. Aku dulu nggak tahu kondisi guru seperti apa ya, tapi aku sempet kepikiran pernah waktu SD sih. Nek prosoku kepikiran. gak ono soalnya ya wong sing paham loh ya maksudku ya. Wong Ah. sing paham koyo enggak ono wong sing pengen dadi guru nang kene. Ya, Iya. mbuh meneh nek dadi dosen kali ya. Mbuh meneh. Tapi lek guru kayak minim banget wong Indonesia pengen dadi guru. Soalnya ngerti dhewe lah ya kan ya. Guru upahe nek nggone kene iki sak piro sih? Ini nek ngomongno upah. Ya meskipun jere-jerene apa jenenge? Dadi guru iku pengabdian sing enggak ono batese. Pahlawan tanpa tanda jasa. Tanpa tanda jasa ya. Ya konyol lah ya kan ya. Ya gak munaf lah ya awak dhewe bukannya bukan materialis ya kan ya. Tapi ya dhewe butuh mangan. Yo kita kan butuh hidup ya. Ya. Kita ini bukan mengabdi sebenarnya. Bukan kita sih. Maksudku guru itu kan bukan untuk mengabdi sebenarnya. Guru itu kan satu profesi yang dimana untuk mencapai profesi itu juga mengorbankan hidupnya, mengorbankan waktunya, mengorbankan uangnya untuk sampai pada satu posisi itu yang kemudian disebut mengabdi. Ya mengabdi ini bayanganku kayak abdi dalam keraton ngono iku mengabdi bener iku mengabdi. Oh ya sendika dawuh sing Ah. nek mlaku mundur gitu ya. Ah. Ah iya bener. Tapi kan ini pekerjaan profesional ya. Ya, Oh iya. ya tidak iya. zaman dulu memang tidak merata pendidikan ya. Hanya golongan-golongan tertentu yang bisa mengakses pendidikan karena butuh modal. Itu modal bener. Heeh. Lah saiki jangan-jangan ya masih sama ya. Itu modal sih. Nah, sampean background-nya apa Mas sampean? Background-nya apa? Coba kita Oh. tampilkan saja lah. Kita Tampilkan saja. Kita pun datang ini aku ceritain. Ya gak apa-apa santai. Ya sampean background-nya apa Mas sampean? Background saya sih Background itu misalnya kan sampean sekolah ning ndi, terus
mungkin background itu pendidikannya sampean, wong tuane sampean misalnya. Ya background kalau misal dibilang dalam sistem pendidikan keluarga ini Mas ya. Ya. Menurut saya keluarga saya masih dalam tahap gaptek lah, dalam Praktek, ya. pengetahuan tentang pendidikan itu masih minim ya. Mm-mm. Masnya dulu pasti dapat cerita kayak dulu kalau sekolah pasti ngelewatin sawah, ngelewatin sungai gitu kan orang-orang Ya, dulu kayak ya. cerita kan. Ya berarti kan masih susah lah dulu pendidikan gitu kan. Nah justru malah saya background saya kan SMA ya Mas, IPA jadi kebetulan IPA. jurusannya. Tapi kita kan makhluk sosial jadi tetap harus butuh asupan sosial juga ya. Iya benar, betul. Ya namanya yang kata Emil Durkheim kan bukan apa, Mukadimah dalam Ibnu Khaldun yang mengatakan sesungguhnya kita itu makhluk sosial yang saling membutuhkan gitu. Kita nggak bisa keluar dari keterikatan itu gitu. Iya benar. Apalagi balik lagi soal ekonomi sih Mas. Ekonomi itu biasanya yang tengah itu, ekonomi menengah itu malah orang-orang bingung gitu ya kan. Dibilang kaya enggak, dibilang susah juga Kasihan enggak. itu. Sebenarnya Iya. satu kelas yang kasihan. Satu kelas Iya, yang yang sebenarnya prihatin gitu ya kan. Yang kaya ya udah kaya aja gitu. Yang miskin aja. Yang miskin Lebih ya mudah miskin mendapat aja, bantuan. Tapi yang menengah ini bingung Mas. Kadang kalau mau dapat bantuan, wah ini kaya cuy. Nah, Ya kan? iya. Padahal kondisi kelas menengah itu sebenarnya dia dalam dua himpitan ya. Satu, dia sebenarnya kalau dibilang miskin ya nggak miskin, tapi kadang yo hidup pas-pasan. Pas-pasan ya. Dibilang kaya tapi yo juga enggak. Kan dia apa-apa. Iya, kadang tapi dibilang kadang cukup, padahal hidup dalam antara ini dan gini. Pas-pasan iku mau. Tapi kalau menurut aku Mas, aku berpendapat kayak balik lagi yang kenapa orang-orang kok nggak mau jadi guru. Ya mungkin karena Nyala nggak? Oh nyala. ya mungkin karena kayak mungkin sekarang inflasi lagi tinggi gitu ya. Jadi kayak ya mungkin gaji guru tidak bisa mencukupi kebutuhan selama mereka bekerja dari profesi guru gitu kan. Ya akhirnya malah sebenarnya aku pernah berpikir gini Mas. Sebenarnya kita tuh udah siap nggak sih menerima sistem yang apa itu namanya teknologi? Ya, betul. Ya kan. Aku pernah mikir kayak gini Mas. Sekarang contoh simpelnya kayak ojek online lah. Ya. Sebenarnya ojek online kan itu sebenarnya pekerjaan sampingan. Tapi malah mereka banyak yang memprioritaskan sebagai pekerjaan utama gitu. Iya. Yang seharusnya itu bukan bidangnya gitu. Dan apalagi marketplace online gitu kan. Ya akhirnya banyak toko-toko konvensional yang kayak toko-toko offline yang sebenarnya mereka awalnya menjual sembako menjadi agen pusat, biasanya orang-orang toko ini belanja ke ini. Ya akhirnya orang-orang pada lebih memilih untuk merelakan waktu untuk menunggu tapi untuk kualitas barang dan harga yang lebih murah gitu. Jadi kan kayak konsepnya sebenarnya kita belum siap sih kayak gitu kan. Contoh kayak di luar negeri Mas ya. Pernah lihat nggak warung Madura? Oh. Iya nggak? Maksudnya warung yang dibuka di area rumah yang sebenarnya itu tempat tinggal kita gitu. Ruang sebagai tempat kita ya tinggal, bukan untuk sebagai bahan komersial gitu. Iya benar. Itu semacam konsep ruko juga. Iya. Yang kalau kita menarik ke zaman dahulu, konsep seperti itu sebenarnya sudah banyak diterapkan oleh orang-orang Tionghoa Ya. di kawasan Handelsstraat, di Agia. Itu kan modelnya kayak ruko-ruko semua sebenarnya. Rumah toko. Termasuk rumah-rumah orang Tionghoa itu kan Mesti ana toko. digunakan untuk itu kan, selalu digunakan untuk perdagangan juga, selain untuk tempat berlindung sebagai rumah. Nah sebenarnya kayak gitu itu malah gini Mas. Kayak semisal nih, harusnya kita mau belanja kebutuhan sehari-hari itu kan harusnya kita ke Indomaret gitu. Atau ke minimarket lah, yang dimana kebutuhan pokok terpusat kan di situ gitu. Tapi karena berhubung ada yang lebih dekat kayak warung-warung toko kelontong dekat rumah, warung Madura gitu, ya akhirnya kita lebih memilih ke warung yang terdekat kita. Dan akhirnya kayak aku berpikiran kayak berarti Indomaret kalah dong sama yang apa ekonomi lokal ini gitu. Jadi
kayak ya akhirnya ekonomi di situ akhirnya mulai kayak rancau gitu loh ibaratnya. Lanjutnya gimana? Ya rancaunya ekonomi kita kayak nggak terpusat gitu sih mas, kayak menurut aku sih ya. Nggak terpusat sih maksudnya. Maksudnya gak ono gone dhewe-dhewe. Iya. Harusnya berarti kan rumah tempat tinggalku ono dhewe. Rumah gawe wong dodolan iku ono dhewe. Nah. Misalnya ke pasar gitu. Nah gitu mas. Kayak ngono sih maksudnya masih. Heeh. Jadi ekonominya Jadi kacau gitu. Terus apalagi mungkin kayak sekarang di gang-gang gitu asal punya lahan dibuka usaha gitu kan, kayak stan-stan bikin pinggir jalan gitu-gitu tidak tidak terkontrol lah itu. dan Iya, eh, ya itu satu problem ruang di perkotaan sih, yang banyak dialami oleh negara-negara dunia ketiga, negara-negara yang ya cetasan merdeka lah istilahnya. Ya, itu Meskipun sih. sudah 80 tahun ya, tapi Berarti intinya kita belum merdeka nih. ya bisa disimpulkan masing-masing sih. Iya. Ya, problem ruang juga itu kita tahu sebenarnya itu, apalagi di kota-kota besar seperti salah satunya Surabaya, kita tahu sendiri ya bagaimana Ya benar-benar. mahalnya Ya, harga tanah di kota ya. Iya. Dan padahal itu adalah kebutuhan hidup ya. ya kebetulan. Kalau kita kan dulu pernah diajari kebutuhan hidup manusia sandang pangan papan. Iya benar. Papan ini Filsafat Jawa. kita ya apa ya? Ya, sejak zaman Belanda dulu persoalan ruang di Surabaya itu ya juga jadi problem yang cukup kompleks. Itu ada di bukunya dosen kita ya, Purnawan Basundoro, merebut ruang kota judulnya ya, yang menceritakan bagaimana pergulatan orang-orang Bumi Putra khususnya yang mencoba untuk tetap bertahan hidup, mencoba untuk tetap punya lahan hidup meskipun hanya menempel-nempel di, dan bagaimana perebutan ruang itu jadi persoalan yang cukup kompleks ya. Dan yo semua ini pada akhirnya jadi sebuah persoalan kompleks ya. Benar. Ya bagaimana untuk menyelesaikan banyak, nggak hanya satu sih, banyak persoalan kompleks itu. Ya mau tidak mau ya harus dipikirkan bersama-sama juga ya. Menjadi satu warga negara yang baik, menjadi satu warga negara yang menurutku yang dikatakan nasionalis itu harusnya menjadi satu warga negara yang sadar dan kritis terhadap kondisinya. Yo, mau nggak mau kan kita butuh untuk ditunjang dengan kondisi sosial yang seperti itu kan. Ya, benar. Orang-orang yang bisa berdiskusi, bisa saling mengungkapkan pendapat, bisa mengkritisi. Betul. Bayangkan kalau tidak ada kondisi masyarakat yang seperti itu, ya nggak mungkin iso kan. Iya benar. Kayak katamu tadi, bagaimana kita berpikir itu dibatasi. Ya, benar. Bagaimana mau merdeka ya, dulu itu kemerdekaan juga dibatasi, mengimajinasikan kemerdekaan aja dilarang. Iya benar. Ya artinya kan, ya mau tidak mau sumber SDM kita itu ya harus diciptakan untuk menuju ke sana. Ya berhubungan lagi dengan pendidikan. Ya paling mudah sebenarnya kita bisa memulainya dari hal terkecil kita lah, dari circle kita ya. Iya. Karena itu yang bagaimana memulai hal-hal itu di circle terkecil ya. Juga dalam keluarga, membiasakan berdiskusi, membiasakan berbeda pendapat, membiasakan orang untuk berpendapat, ya nggak sih? Justru disitulah nantinya kita bisa mendapat banyak, ya mungkin ide-ide yang bisa menyelesaikan persoalan yang kompleks ini. Karena kita itu nggak bisa kalau sendirian, jelas. Ya, Harus betul. bersama-sama. Ya. Tapi bagaimana kita bisa bersama-sama mewujudkan satu masyarakat yang seperti itu gitu. Harusnya ya itu tugas kita semua sih.
Iya, benar sih. Mungkin kalau kamu ya bisa dimulai dengan teman-temanmu, bisa Nah. mungkin bisa membuat satu komunitas untuk diskusi Nah, gitu. persoalan diskusi itu Mas, biasanya kan banyak society yang masih awam lah gitu. Mhm. Dalam artian tuh mereka tuh kadang berpikiran kayak, oh gimana apa sih ngurusin negara? Heeh, Ya kan udah ada yang ngatur, kita tinggal kerja, heeh. dapat uang, ya udah kita hidupi diri kita sendiri. Ya harusnya seperti itu. Harusnya seperti itu ya. Tapi kan ya memang dunia ini tidak berjalan seperti yang kita ingin ya. Tidak seperti yang kita inginkan. Dunia ini nggak ngurus pada apa yang kita inginkan memang. Jadi ya itu yang memang harus diperjuangkan, tidak Iya. semudah hanya menyampaikan keinginan, ya harus diperjuangkan bersama-sama. Lagi pula kan kita menganut demokrasi ya kan. Nah. Apa gunanya demokrasi kalau kita tanpa pendapat kita pribadi gitu Nah. ya kan. Justru ya kita harus berpartisipasi ikut dalam satu satu kondisi demokrasi itu, Nah, benar. sehingga bisa dikatakan suatu masyarakat yang demokrasi. Nah, Nah, kalau acuh ya kayak opong gitu coba. Ya nggak sih? Iya, Ya iya. justru keikutsertaan kita dalam dia itu bisa masuk ke dalam apa ya? Keikutsertaan warga dalam perpolitikan sih. Berpolitik dalam arti bukan dalam arti sempit maksudku. Dalam arti kita bersama-sama sebagai warga negara ikut memikirkan ya bagaimana kehidupan kita itu. Nah, gitu. Bagaimana yo kan pada akhirnya nanti juga yang akan menjalankan kehidupan bernegara ini kan juga yang muda-muda juga ya. Iya. Nah, iya. Termasuk kita ini. Iya. Nah, nah, kalau semua yang muda-muda nggak peduli terus masuk sing tuwek-tuwek terus sih. Terus katanya mati jadi mana ya. Iya. Yo, artinya kan kita semua punya tanggung jawab itu, punya Ya, tanggung jawab untuk tetap. Ya kan masyarakat juga punya tanggung jawab untuk mengontrol kan. Iya. Bagaimana agar pemerintahan tetap berjalan. Ya nggak sih. Benar. Yang kita diajarkan dulu apa? Demokrasi. Bagaimana untuk apa? Dari dan untuk rakyat itu katanya. Iya. Demokrasi kan juga dianut dari sistem luar negeri juga kan. Iya, memang luar kan? semuanya pada akhirnya asing. Asing. Karena kita harus Iya, anti betul, asing, betul. tapi kita sebenarnya malah didirikan oleh banyak konsep-konsep yang Konsep asing. asing ya. Tapi kan yang sebenarnya yang harus kita curigai kan bukan asingnya, ya. Iya. Tapi ya Penerapannya itu sih. apakah itu nantinya merugikan atau tidak ya? Ya, Apa manfaatnya lah Ya. istilahnya? Kita menggali itu tidak hanya sekedar langsung dicap asing. Untuk mendapatkan demokrasi pun harus banyak pertumpahan nyawa di Perancis kan ya. Nah, Iya kan? itu yang kita lupakan ya. Kita Iya. mencapai kemerdekaan ini tidak hanya dengan cocot sebenarnya. Iya benar. Tapi bahkan proses setelah kemerdekaan itu pun sejarah kita itu diwarnai oleh beberapa Nah, pertumpahan darah, nah, benar. beberapa pemberontakan dan lain-lain. Itu yang 45 ini. tidak bisa kita lupakan ya. Iya, benar-benar. Karena banyak lah pemberontakan Sebelum kejadian 45 pun sebenarnya sistem demokrasi kan awal kan terjadi karena revolusi Prancis kan. ya. Ya kan? Napoleon Bonaparte itu Ah. kan. Nah, di situ kan juga terjadi pertumpahan darah juga kan, yang dimana sebelum adanya revolusi Prancis kan, dimana kalau kita menolak hukum pemerintah, kita akan dipenggal kepalanya itu ya. Ya, sangat satu sistem yang masih feodal dan Iya. apa-apa harus yo raja, menurut yo, Ya, konsep raja. raja sebagai wakil Tuhan. Sing yes apa jare, padha koyo apa jare Tuhan. Iya, benar. Maka dari itulah muncul revolusi Prancis. Nah, maka dari itu kita harus tetap ini apa mengembangkan demokratis kita ya, Pak. Ya, Gimana kalau menurut orang-orang seusiamu? Ya, menurut Tuh. aku pribadi, ya aku sendiri juga bingung ya. Yo, Cara- nggak apa-apa. Cara penyampaiannya itu gimana sih? Terkadang aku sendiri juga bingung ya. Kalau kita ikut campur ya, tentunya gitu-gitu aja terus. Tapi kalau kita nggak andil, tapi seenggaknya kita waras di antara mereka-mereka yang diam gitu lah. Apa bingung kan tanda bahwa masih berpikir ya? Masih Bahwa tinggal dipertahankan aja itu dan untuk menggali apa ya, untuk
ya selalu memuaskan berpikir kritis itu, aja. untuk memuaskan kebingungan itu kan harus dicari referensi-referensi gitu Iya, dalam benar. ya terus belajar sih menurutku, terus mencari membaca buku, berdiskusi, melihat video-video perkuliahan di YouTube kan banyak ya. Jadi Zaman tidak saya kan terbatas di ruang kelas. Iya. media sosial yang di HP itu kan ya mungkin arek-arek saiki mungkin apa jenenge rada jarang maca buku apa nggak pernah ya kan. Tapi kan ada tontonan yang manfaat. Manfaat. Gitu, misalnya kan. Ya. Kan Itu sih. tipikal orang kan biasanya ada yang membaca, mendengar atau melihat kan gitu. Ya. Beda-beda ya. Iya sih, betul-betul. Jadi ya pilih-pilih media yang menurutmu positif gitu aja. Iya. Kalau zamannya Devian ya kan ya jarang gadget ini. Mana ini sudah berapa jam? Oh iya. Ya udah kita akhiri dulu ya. Iya. Nanti kita lanjutkan kapan-kapan lagi di dan Waktu senggang. di segmen waktu senggang ini. Jangan lupa tetap ikuti YouTube Coconut Project ya. Jangan lupa juga subscribe dan share ke grup-grup WA keluarga. Jangan lupa pendidikan itu penting. Ya. Sip. Udah ini, Mas.